sangat luar biasa, di mana seperti yang kita tahu pada kondisi pandemi ini banyak sekali wirausaha atau UMKM lain yang sangat terdampak atas kondisi pada saat hari ini. Baiklah, untuk memulai acara agar kita lebih berkah, mari kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya pada kesempatan siang hari ini akan kita mulai untuk pemaparan seminar pada siang hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Firda Dimas. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sekilas tentang kurikulum vitae beliau agar kita semua lebih mengenal dari pembicara kita pada siang hari ini. Beliau adalah seorang yang sudah sangat luar biasa, terutama bagi rekan-rekan di organisasi kami. Untuk nama lengkapnya sendiri, Bapak Firda Dimas Eka Putra. Beliau lahirnya di Bandung. Kemudian alamat sekarang juga beliau beralamat di Bandung, di Komplek Taman Sari, Bukit Bandung, blok 1, nomor 9, Sindang Jaya. Kemudian riwayat pendidikan beliau, sejak 1998, beliau menjalani pusat latihan penerbangan di Curug Tangerang Diploma 2, kemudian dilanjut dengan di Universitas Pajajaran di jurusan Sarjana Ekonomi Administrasi Niaga, sampai pada 2013 beliau menyelesaikan pendidikannya di International Trade and Investment Update di Doha, Qatar. Untuk riwayat profesional seperti yang rekan-rekan lihat pada slide, sudah sangat luar biasa, di mana sejak 2014 sampai 2018 beliau menjabat sebagai PT Bandara Udara Internasional Jawa Barat sebagai Direktur Utama, yang untuk PT rekan-rekan tahu untuk bandara yang sekarang berada di Majalengka. Kemudian organisasi sekarang beliau berada di PT Citra Niaga Abadi sebagai Direktur Bisnis dan menjabat Komisaris Perseroan di PT Inspira Televisi Indonesia, kemudian juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada PT Global Garuda Media. Kemudian selanjutnya adalah untuk kompetensi profesional beliau, sesuai dengan yang tema sekarang karena beliau sudah expert sekali di bidangnya. Seperti yang rekan-rekan lihat di sini, beliau berkompetensi di bidang transformational leadership, strategi business management, business coaching, public speaker, dan investment management. Untuk kontak rekan-rekan untuk rekan-rekan yang ingin mengontak beliau bisa di nomor 0811 8160 976 dengan alamat email yaitu firda.dimas@gmail.com. Baiklah, untuk mempercepat waktu tanpa mengurangi rasa hormat saya persilahkan kepada Bapak Firda untuk memulai sesi pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya, Pak Firda. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan bi'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhum minni mutaqabbalan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Baik teman-teman sekalian, wah ini pas dilihat langsung ada Mr. Dream. Damang, Juragan, kemana wae gitu. Alhamdulillah Pak. Masih di Kertajati Pak. Ya. Bapak sehat? Alhamdulillah. 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 Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di waktu menjelang memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah.
saya secara pribadi bisa bersilaturahmi walaupun secara online dengan utamanya dengan teman-teman Kampung Impian dan mungkin dengan teman-teman di Majalengka. Sengaja dipilih waktu siang. Jadi yang hadir adalah orang-orang yang terpilih, yang memilih untuk bisa mengikuti kajian dibandingkan dengan tidur siang. Ya. Sebelumnya panitia ngontak, gimana Pak kalau jam 10? Jam 10 mah biasa. Jam 12 aja, jam 1. Biar siapa yang hadir kan pilihannya antara tidur siang yang enak gitu ya, karena lagi lemes-lemesnya, saum, dan mengikuti kajian. Ya, alhamdulillah ada 9 orang hari ini yang sudah bergabung. Ya, mudah-mudahan nanti terus bisa bertambah. Jadi teman-teman semua, sebagian besar mungkin di sini teman-teman juga sudah hafal dan paham apa yang sedang saya lakukan, dan ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Bahwa terutama walaupun di saat-saat krisis itu tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa bertumbuh, tetap bisa berkembang, tetap bisa berusaha, tetap bisa membuka peluang usaha baru. Sebagaimana tema kita di siang hari ini. Nah, makanya saya ingin membuka diskusi kita dengan judul ini menjadi pemenang dalam krisis. Sebenarnya mungkin kalau lebih umumnya lagi, menjadi pemenang dalam setiap kondisi apapun. Tidak hanya dalam krisis menang, tidak krisis menang, apalagi tidak krisis. Jadi kita harus memiliki mentalitas seorang pemenang dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Sepakat nggak? Nah ini biar ada semangat nih, terutama yang nggak pakai kamera. Nah nanti tolong diperhatikan diskusi kita, ya sharing kita. Nanti kalau yang bisa mengirimkan resume yang bagus, ya saya nanti yang nilai, saya jadi otoritatif, yang menang adalah saya yang menentukan. Tidak boleh diganggu-gugat. Saya nanti kasih buku nih, ada sisa, soalnya bukunya tinggal 2 lagi nih sisanya, ini 1 mau saya kasih di sini, saya nanti lagi cetak ulang bukunya menjadi kan ini bukunya Make Your Dream Come True, ya mungkin di sini sebagian besar udah ada yang tahu, ya Mr. Dream sudah punya mungkin bukunya. Nanti edisi yang terbarunya adalah Life Plan 4.0. Perencanaan hidup 4.0. Ini buku juga inspirasinya terjadi karena digitalisasi, terjadi karena pandemi, ya, yang tadi yang revisi yang mau keluar, yaitu Life Plan 4.0. Jadi ini masih disusun. Di mana nanti kita akan memasukkan unsur digital dan unsur tantangan pandemi ke dalam perencanaan hidup kita. Ya, makanya perencanaan hidup kita juga kan setidak-tidaknya ada yang mengalami perubahan atau penyesuaian. Secara pribadi saya mengalami perubahan dan penyesuaian itu. Ya, sebagai orang yang lahir di periode kolonial, ya, bukan periode milenial, saya harus beradaptasi dengan lingkungan digital, apalagi sekarang terakselerasi dengan kondisi pandemi, supaya tetap bisa survive. Ya enggak? Saya usia mau memasuki 45 nanti di bulan September. Ya, pandemi sudah terjadi, digitalisasi sudah terjadi. Kalau secara rata-rata harapan hidup kan di Indonesia bisa sampai 70 tahun, berarti saya masih ada 30 tahunan lagi ke depan. Makanya saya akan merasakan hidup di era itu, dan saya sudah merasakan hidup di era itu, dan saya harus survive sebagai orang kolonial yang hidup di era baru. Makanya perlu mindset baru, perlu perencanaan baru, ya. Nantikan ini promosi dikit buku Life Plan 4.0. Nah, buku yang tadi yang Make Your Dream Come True tinggal 2 biji lagi. Nah, saya mau kasih nanti ke teman-teman yang menyimak ini, membuat resume yang bagus dan mengirimkan ke alamat email saya, ya, firda.dimas@gmail.com. Setelah acara selesai, nanti saya pilih yang bagus, akan saya kasih hadiah itu. Ya, kirim aja nanti alamat kirimnya saya kirim. Ya gitu ya. Jadi ini yang lain nggak tidur siang nih. Yang nyala
kameranya cuman cuman 2 orang nih soalnya. Jadi teman ada yang dinyalain sekarang, takut diangkat tidur ya. Takut badannya rebahan, HP-nya di sebelah nyala gitu kan, cuma dengerin. Itu kan apa namanya, trik sekolah dan trik online ya, online training ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Wah, pada dibuka nih sekarang. Oke. Coba tes dulu suaranya sekarang. Semangat pagi. Pagi. Asik, ada ya. Ya, hidup itu harus antusias ya. Kalau nggak antusias kita susah mau bertahan hidupnya. Baik, ya. Menjadi pemenang di era krisis atau menjadi pemenang di era apapun, gitu ya. Oke, yang harus kita pahami bahwa sebenarnya sejarah itu cenderung berulang. Ya nggak? Krisis pernah terjadi nggak sebelumnya? Krisis pernah nggak terjadi sebelumnya? Pernah, Pak. Pernah. Pandemi pernah terjadi nggak sebelumnya? Pernah. Pernah. Gitu ya. Jadi sebenarnya bagi kita yang membaca sejarah, ya, membaca Al-Quran, membaca buku, membaca pengetahuan, di situ juga kan ada sejarah-sejarah, ya, ada berita-berita masa lalu yang menggambarkan tentang krisis, tentang pandemi, tentang keuangan, tentang kesehatan. Nah, pernah dengar nggak quote seperti ini? Apapun kondisinya, ya, seorang pemenang dia akan menang dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi krisis. Pernah nggak gitu? Pernah dengar nggak quote seperti itu? Pengusaha hebat itu pengusaha yang bisa bertahan di era pandemi, ya, bahkan bukan hanya sekedar bertahan, bisa juga bertumbuh, apalagi di era normal, gitu. Nanti kita akan mengenal istilah namanya agility, ya. Agile itu lentur, gitu ya. Fleksibel, beradaptasi, agile itu. Nah, kalau pernah dengar itu, coba nih ulangi kata-katanya, saya ikutin ya. Saya ulangi. Saya akan menang, akan menjadi pemenang, dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi pandemi, apalagi dalam kondisi normal. Saya adalah pemenang. Oke, ya. Jadi kita harus punya keyakinan itu, pastikan dalam kondisi apapun kita adalah pemenangnya. Gitu ya. Dalam kondisi apapun kita akan survive. Ya, apalagi kita punya Allah yang Maha Kuasa, apalagi kita punya Allah yang Maha Kaya. Gitu ya. Jadi pandemi itu bukan sesuatu yang besar bagi orang yang paham bahwa Allah yang Maha Kaya itu tidak pernah pandemi. Allah yang Maha memberikan solusi itu memberikan solusi dalam kondisi apapun. Bahwa Allah yang Maha Penolong itu akan menolong kita dalam kondisi apapun. Ya, gitu ya. Nah, ini contoh. Ini contoh kita lihat di sebelah atas nih. Saya cuma satu slide ini menggambarkan semua, jadi nggak banyak slide-nya. Cuma satu ini. Nah, ini contoh. Ada namanya Wardah. Pernah dengar? Nah, di sini ada Ahwat. Pakai Wardah nggak? Pernah dengar Wardah? Iya. Nah, orang kita sedikitan, nyalain aja mic-nya cuma 10-an. Ngapain mati nyala. Kecuali berpengaruh kepada kuota. Pernah dengar Wardah nggak? Sering. Ya, Pak. Sering banget. Tuh sering banget, mungkin pakai kali ya. Jadi ya. Ini sebelah. Jadi Wardah itu kan dia lahir ketika krisis 97. Ya. Pernah dengar Rekapital?
Capital. Ya, silakan nanti di browsing ya. Rekapital itu perusahaan aset manajemen, di mana salah satu pemilik sahamnya adalah Pak Menteri Pariwisata kita, Pak Sandiaga Uno. Gitu. Yang juga tumbuh atau memulai usahanya atau memulai usaha ya, tepatnya memulai usahanya pada saat krisis, pada saat beliau di PHK ya, sehingga beliau membuka usaha baru, yaitu aset manajemen tadi. Ya. Pernah dengar DSUKI? Pernah dengar DSUKI? DSUKI nggak pernah dengar? Dompet Sosial Umul Qura nggak pernah dengar? Belum. Dompet Sosial Umul Qura itu adalah cikal bakal Rumah Zakat Indonesia. Jadi ketika krisis tahun 98, Abu Sauki justru mendirikan Dompet Sosial Umul Qura yang sekarang menjadi Rumah Zakat Indonesia, yang sekarang sudah termasuk lembaga amil zakat, insya Allah kayaknya yang terbesar di Indonesia. Gitu ya. Pada saat krisis 98. Ini contoh-contohnya adalah contoh-contoh di mana ada usaha, baik usaha bisnis ataupun sosial, ya, social entrepreneurship, lahir pada saat krisis. Ya, termasuk di sebelahnya ada tulisan Citra Niaga Abadi, di mana itu usaha yang membesarkan saya sampai sekarang. Itu adalah usaha yang lahir ketika krisis. Jadi teman-teman sekalian, dan sekarang ketika mengalami pandemi, Rumah Zakat bertahan. Luar biasa, bahkan bertumbuh 30% ketika pandemi tahun 2020 dan 2020 berlangsung sampai 2021. 30% bertumbuh. Ya, termasuk Citra Niaga Abadi juga sama. Wardah juga sama. Saya lagi cari file ya, nanti teman-teman juga boleh bantu browsing. Saya sampai sekarang masih membaca majalah. Ya, hard copy nih karena saya milenial. Itu majalah SWA. Di majalah SWA beberapa edisi sebelumnya itu ada SWA itu meliput perusahaan-perusahaan yang justru growth pada saat pandemi. Bahkan ada yang sampai 300%, 600%, 700% growth pada saat pandemi. Ya. Pada saat yang lainnya berguguran, pada saat yang lainnya PHK, pada saat yang lainnya shutdown, pada saat yang lainnya close, ini ada usaha-usaha yang tumbuh melesat. Spektakuler nggak nih? Spektakuler nggak? Spektakuler, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua nih yang hadir pada hari ini nih, ada sekarang udah bertambah 12 orang, bisa mengambil ibroh bahwa dalam kondisi apapun kita harus menang. Ya. Kondisi pandemi ataupun bukan. Apalagi kalau bukan. Gimana caranya? Nah ini ya, melewati krisis supaya menjadi pemenang. Oke, gimana caranya? Ini ada 4. Yang pertama, keyakinan. Gitu ya. Jadi ini yang menarik nih. Makanya tadi saya coba kita tanamkan ke dalam diri kita. Kita adalah pemenang dalam setiap krisis. Jadi ada yang menarik. Ini kealaman oleh saya secara pribadi. Pada waktu pandemi mulai di Indonesia bulan Maret, gitu ya, mulai di PSBB, mulai di close, mobilisasi segala macamnya, ya, kita udah deg-degan semua. Ya, saya secara pribadi punya perasaan, waduh, luar biasa nih, pasti berpengaruh ke bisnis kita, gitu ya. Yang lainnya juga. Suatu saat saya sharing dengan Abu Syauki. Ini pentingnya, makanya kita punya mentor ya. Pentingnya kita punya teman ngobrol gitu. Saya baru mendapatkan satu kata-kata penting ya dari mentor saya ini tentang keyakinan. Beliau bilang begini, Fir, yang krisis itu dunia. Yang krisis itu ya kita di alam dunia. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang Allah itu tidak pernah krisis. Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi solusi, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kita nggak usah khawatir. Tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar semaksimal mungkin, dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Itu di rapat bulan Maret. Saya waktu itu udah deg-degan gitu ya. Beliau mengeluarkan kata-kata itu.
April, Mei, Juni, kita kan punya perusahaan agro ya, yang punya merek rumah akikah itu, drop, turun. Kan udah nggak boleh ada nggak boleh ada keramaian ya, kerumunan. Yang akikah kan jadi enggak tuh. Menunda lah setidak-tidaknya gitu kan, nggak berakikah dulu. Saya bilang, waduh bener nih turun nih gitu ya. Tapi Masya Allah itu ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Desember malah tumbuh. Bahkan kita mendapatkan peluang yang lain. Jadi makanya tadi penting kita ada istilah agility itu ya, agile. Ya. Waktu itu kita usaha semua sampai di diskon targetnya. Turun 50%, terus biaya-biaya dipotong, gitu ya, dipangkas, biaya SDM juga dikurangi, perjalanan dinas nggak boleh ada lagi. Kita saving untuk survive. Ya. Alhamdulillah ditutup di akhir 2020 laporan keuangan dengan keuntungan. Ya. Tapi yang pertama tadi ya, yang perlu kita pupuk yang pertama adalah keyakinan. Ya. Jadi teman-teman di sini semua nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Yang paling pertama itu ya makanya pupuklah keyakinan dalam diri kita. Apalagi kalau makanya kemarin ada yang ini nggak ada yang ngelihat status ini nggak, status WA saya yang waktu statusnya ada video tentang anak bertanya kepada bapaknya tentang pesawat. Ada nggak? Lupa Pak. Nggak ya? Saya boleh share link nggak? Ini soalnya bagus nih, inspiratif. Kalau menurut saya ini inspiratif. Bisa share ini nggak saya? Siap. You are co-host now. Oke. Sebentar ya. Saya download dulu. Karena ini menurut saya bagus banget nih. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan hidayah dari ini, sehingga ini bisa menjelaskan poin yang pertama tadi tentang keyakinan. Sebentar, download dulu ya. Ulangi ya. Ya, ini tolong dengerin. Oke, kita balik lagi ke itu. Mana itu ya? Filenya. Gimana? Seberapa dekat kita kepada Allah? Pesawat yang jauh itu kesannya kecil, padahal kalau dari dekat sangat besar. A380 itu bisa bawa sampai 800 orang dalam pesawat. Kalau dari dekat, kita kecil banget. Nah, jadi makanya dalam rangka memupuk keyakinan itu, ya kita harus pertanyakan ke dalam diri kita, seberapa dekat Allah kepada kita. Sehingga kita merasa yakin gitu ya, setiap permasalahan hidup kita itu akan diberikan solusinya. Ya. Ini penting. Jadi tadi mau dalam kondisi krisis kayak mau apalagi kondisi normal, selalu akan ada jalan. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Oke, itu yang pertama ya, keyakinan. Yep. Nanti biar kita banyak
Tanya jawab ya. Yang kedua leadership. Nah, ini penting. Jadi teman-teman semua nih yang ada di sini semuanya harus belajar tentang leadership. Harus belajar tentang kemampuan memimpin. Tidak ada orang yang besar itu yang tidak punya leadership skill. Ya, berlatihlah leadership skill dalam skala yang kecil dan terus meningkat. Dari mulai ketua kelas, ketua regu, gitu ya, pramuka mungkin. Terus berlatih menjadi pimpinan cabang, menjadi pimpinan perusahaan, ya. Berlatih. Ya. Kalau di sini kan ini masih pada muda-muda, yakin saya. Ini kayaknya masih 17-an semua ya. Ada pangkatnya, Pak. Gitu ya. Jadi berlatih leadership, ya. Karena dengan leadership ini kita akan belajar bagaimana menghadapi sesuatu. Ya. Nah, ini tips kalau kita sedang belajar leadership. Ada tips ya kalau belajar leadership itu adalah coba kita tentukan satu orang yang menjadi idola kita. Kita tentukan satu orang yang menjadi role model kita. Ya. Misalnya, saya lihat Pak Soekarno hebat. Ya. Biodata kehidupannya luar biasa. Gitu ya. Nah, baca tuh biodatanya. Ya. Dari setiap biodata orang-orang hebat itu, teman-teman pelajari dua hal. Ya. Yang pertama, sikap-sikapnya, mentalitas-mentalitasnya, attitude-nya, dan yang kedua, teknik-tekniknya. Ya. Teknik memimpin, teknik rapat, ya. Teknik mengelola waktu dalam kehidupannya. Jadi kalau kita baca biografi kehidupan, itu saya paling sederhana, saya lihat bagaimana dia mengelola kehidupannya. Berapa jam dia bekerja, berapa jam dia istirahat, kan suka ada tuh di biografinya. Berapa banyak dia baca buku, gitu kan ya. Nah itu baca. Jadi dapetin dua hal, ya, attitude-nya sama tekniknya. Ya, nanti dari situ kita akan belajar bagaimana dengan attitude dan teknik ini dia mengambil keputusannya, decision making-nya. Ya. Karena inti dari leadership itu decision making. Ya. Dengan segala permasalahan, dengan segala situasi dan kondisi, begitu kita menjadi pemimpin, kita mengambil keputusannya seperti apa. Jadi inti dari leadership itu kan decision making. Ya, makanya itu sangat berpengaruh nih kepada keyakinan, juga berpengaruh kepada decision making. Karena dengan keyakinan yang kuat kita bisa membuat keputusan yang kuat juga, gitu kan? Ya. Nah, jadi nanti belajar seperti itu, baca buku-buku biografi, gitu ya. Terus di modeling bagaimana attitude mereka dan bagaimana teknik-teknik mereka, gitu ya. Itu leadership. Ya. Yang ketiga, kita juga harus berlatih kemampuan manajemen dan teknis. Gitu. Jadi kita harus mengkombinasi antara kemampuan manajemen manajerial kita dan kemampuan eksekusi kita. Gitu. Ya. Jadi kan kadang-kadang kita jago merencanakan, pas diimplementasiin, tunjuk-tunjuk, aku sih tahu. Sok dah saya mangan bisa nunjuk hungkul, saya mangan bisa ngasih ide hungkul. Nah, kita harus bisa mengkombinasi ini, mana yang kemampuan kita itu harus dikombinasi dengan kemampuan teknis mengeksekusi. Ya, kita bisa bikin perencanaan ya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Pada saat yang bersamaan kita harus mampu mengeksekusi 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari akan memberikan dampak kepada 10 tahun yang kita rencanakan. Ya. Jadi kita semua juga perlu berlatih manajemen dan teknis. Yang selanjutnya nih yang keempat, nah, fokuslah pada kesempatan dan peluang. Ya. Jadi teman-teman semua, silakan browsing di media, gitu ya.
Ya, jadi untungnya kita bisa mendapatkan berita, kita bisa mendapatkan pengetahuan, kita bisa mendapatkan informasi. Ada dua, dikontrol oleh kita dan tidak terkontrol oleh kita. Ya. Kalau kita di grup misalnya ada orang yang posting, itu kita nggak bisa kontrol, ya nggak? Di Kampung Impian punya grup misalnya isinya 20 orang, kan kita nggak bisa kontrol 19 orang yang lainnya kalau dia mau posting apa, ya nggak? Sangat mungkin nggak yang diposting itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang ancaman, mungkin nggak? Mungkin. Wah, hati-hati, bahaya COVID. Awal-awal ya ada yang sampai berjatuhan di Wuhan itu ya di tengah jalan, wah mati gitu kan. Sekarang di India kayak begitu. Menakutkan nggak? Ya. Khawatir nggak kita terjadi di Indonesia? Ada Khawatir pasti. Ya. Tapi saya ingin mendorong teman-teman semua, jangan didominasi oleh berita-berita negatif, apalagi yang uncontrollable. Makanya penting untuk milih-milih berita, penting untuk milih-milih informasi. Ya. Bisnis ini ambruk, bisnis ini hancur, bisnis itu turun, bisnis ini bangkrut. Ada nggak berita-berita itu? Banyak banget. Ya. Tapi gitu ya, ada nggak berita-berita yang bisnis ini tumbuh 300%, bisnis ini survive di masa pandemi. Nih, misalnya gini nih, ini kelihatan nggak? Nggak share screen ya? Share screen lagi ya. Nih, besok tuh sini, besok. Nih, 5 peluang usaha saat pandemi, 5 bisnis perumahan yang menjanjikan di masa COVID, 7 peluang bisnis setelah pandemi corona, 3 peluang bisnis yang cukup bagus ditemui. Banyak nggak yang kayak gini? Nggak banyak, Pak. Hah? Nggak banyak kan? Iya. Tapi kalau kita browsing itu controllable nggak? Iya. Controllable, orang kita yang nyari kok. Iya. Nah, jadi teman-teman semua, coba balik lagi ke slide-nya. Fokus kepada peluang itu adalah sesuatu yang kita controllable. Jadi kita harus mengontrol apa yang akan lewat dalam pikiran kita. Kita harus mengontrol apa yang lewat dalam benak kita. Ya. Ada istilah namanya hotroh, ya, lintasan-lintasan pikiran. Jadi hotroh kita, lintasan-lintasan pikiran kita terus kita jaga dengan lintasan-lintasan pikiran yang positif, gitu, bukan dengan yang negatif. Ya. Jadi yang keempat, fokuslah pada peluang dan kesempatan. Jadi kalau misalnya kita fokus pada peluang dan kesempatan, kita tahu pandemi itu ada, ya. Kita tahu COVID itu ada, kita tahu COVID itu bisa berbahaya, apalagi kalau yang punya komorbid, gitu ya. Tapi kita juga tahu banyak yang bisa sembuh, ya, termasuk ayah saya juga sama ibu mantan COVID, adik saya sekeluarga juga mantan COVID, gitu. Yang survive, yang bisa bertahan dan kembali negatif. Tapi juga ada teman sebangku SMA saya yang tadinya negatif, COVID, recovery, mau sembuh, turun lagi sampai dengan meninggal, almarhum ada. Ibunda ayahanda teman SMA aneh kemarin juga baru ada yang meninggal. Jadi memang itu ada, cuman cukup kita pahami bahwa itu ada, dan cukup kita juga pahami bahwa kita perlu menjaga diri sebagai ikhtiar, ya, dengan 3M atau 5M, ya. Konsisten kita jaga, kalau kita keluar pulang mandi, ya, cuci tangan, gitu, pakai masker, gitu, jaga jarak, gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Sukawana masjidnya masih pakai jaga jarak atau enggak. Saya bukan ulama, gitu ya, jadi saya hanya mengikuti arahan saya membaca dan memahami, ikuti arahan-arahan dari ulama, gitu ya, bahwa sementara ini sholat menggunakan jarak. Saya pahami itu, gitu. Jadi
saya melakukan itu sebagai wujud saya ikhtiar saya gitu ya. Mungkin di sini ada yang nggak setuju ya nggak masalah gitu ya. Mungkin kita beda pendapat juga nggak masalah. Nah jadi keyakinan, leadership, ya, manajemen dan teknis. Keempat, fokus kepada kesempatan atau peluang. Ya. Nah usahakan ketika kita membuat rencananya itu, ketika kita membuat tindakannya itu melakukan tindakan yang bisa berdampak baik itu jangka pendek ya 1 sampai dengan 1 tahun, karena kita kan butuh survive pada masa saat ini, kita butuh bisnis untuk survive pada masa saat ini. Makanya misalnya contoh tadi perusahaan agro itu ya, itu bisa survive dengan mencoba mengoptimalkan marketing gitu, bahwa pandemi juga tetap kalau akikah perlu dilakukan walaupun memang tidak perlu pesta. Jadi malah lebih hemat karena nggak perlu pesta gitu kan ya. Terus jangka menengahnya 1 sampai 3 tahunnya agro membuat produk turunan baru, yaitu misalnya dengan ginger ya, minuman herbal, minuman kesehatan, bekerja sama dengan HNI, didistribusikan dengan HNI. Ya, mudah-mudahan juga itu bisa berdampak jangka panjang 5 tahun. Akhirnya agro punya bisnis baru, yaitu minuman herbal. Nanti saya lihatin ya, itu ada contoh minuman herbal. Itu salah satu upaya untuk bertahan di era krisis. Ya, kita tahu kan, pas lagi dapat berita-berita, orang sekarang lebih semakin care kepada kesehatan, orang semakin perhatian kepada kesehatan, baik yang direkomendasikan ke dokter ataupun yang sifatnya herbal, dan jahe salah satu yang menjadi populer. Akhirnya kita bikin minuman kesehatan jahe. Ya. Itu survive dalam krisis ya, yang bisa berdampak jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Akhirnya tadi selain punya merek akikah, rumah akikah, kita sekarang punya merek namanya Samosa. Gitu ya. Nanti saya lihatin ini kemasannya. Nah, jadi memang kita harus pahami bahwa tadi krisis ini akan ada, kondisi-kondisi ini akan ada. Yang penting, ya, kita harus bisa menjadikan ini menjadi peluang bagi kita untuk berbuat kebaikan. Ya. Allah yang menjadikan hidup dan mati. Ya. Allah akan menguji kita dengan kondisi tersebut dan akan dilihat siapa yang di antara kita yang paling baik amalnya, gitu ya. Jadi saya mendorong ke teman-teman semua nih ya, dalam kondisi pandemi ini tetap kita harus menjadi pemenang, dan menang itu bukan hanya sekedar di bisnis nih. Saya ingin tadi perluas juga ya. Secara spiritual kita menang, bahwa kita juga memang semakin dekat, semakin baik kehidupan keagamaan kita gitu ya. Secara keluarga kita juga menang, semakin baik, semakin soleh dengan keluarga. Secara sosial juga kita menang, dan secara bisnis juga kita menang. Ya, jadi gimana? Siap untuk menjadi pemenang di era krisis? Ya, sangat siap, Pak. Siap untuk menjadi pemenang di era pandemi? Sangat siap. Ya, oke. Penutup, saya ingin menyampaikan ke teman-teman 2 yang saya lakukan ketika krisis secara pribadi nih ya. Justru pada saat krisis ini, saya membuka 3 unit bisnis baru. Tapi saya sampaikan 2 aja. Yang pertama, saya buka rumah makan Padang. Ya. Tapi dengan konsep di frozen. Ya. Kita tahu kan ya, bahwa salah satu peluang di masa krisis adalah makanan frozen. Ya. Orang bisa pesan ya, karena membatasi diri untuk berinteraksi di luar, ya, tinggal pesan dikirim. Ya, saya buka rumah makan Padang ini di Kota Baru Parahyangan. Ya, nanti teman-teman Kampung Impian boleh nih satu saat kalau sudah diperlonggar main ke Kota Baru, nanti saya traktir ya makan di rumah makan Padang saya. Sok nanti kita agendain. Yang kedua, ya, saya kan sebenarnya tertarik di mengembangkan di usaha di pariwisata ya, yang di
yang di Majalengka bikin Sukawana, terus bikin apa namanya tuh guest house ya. Tapi kita tahu ya, teman-teman tahu di Kampung Impian bahwa itu tidak gampang ya. Apalagi pas jadi campervan juga PSBB gitu ya. Wisata-wisata ditutup, aduh, ngegel curug gitu ya. Tapi saya nggak putus asa gitu. Saya memang menganalisa di Majalengka memang agak berat gitu ya. Saya bikin sekarang di Jatiluhur. Gitu. Apa namanya floating villa. Bentar ya. Nanti kita share screen lagi nih. Saya membuat ini dengan keyakinan bahwa bisnis wisata itu akan tetap menjadi primadona gitu ya. Wisata akan tetap bisa menjadi bisnis yang bagus. Saya share screen lagi ya. Nah, ini namanya Jatiluhur Floating Villa. Nah, ulangi lagi ya. Ini sekarang sudah jadi. Jadi kita mau soft launching nanti bulan Juni dan grand launching bulan Agustus tanggal 26. Jadi ini konsepnya berwisata di danau dengan perahu yang terapung, yang di dalamnya ada kamar, ada kamar tidur, ada living room, ada toilet. Orang bisa mancing, orang bisa main air dengan pedal, ya. Nah, seperti itu. Wow. Jadi boleh nanti kita agendain juga ya, Kampung Impian main ke sana. Ya sebagai experience aja, sebagai apa namanya menambah wawasan. Jadi jangan apa namanya mudah putus asa gitu ya. Saya di Sukawana juga udah lumayan ya, investasi saya miliaran di sana. Tapi belum menghasilkan, ya kita ikhtiar terus. Salah satu yang saya analisa memang waktu itu ya, bahwa pertama Majalengka itu belum menjadi destinasi regional. Dia masih destinasi domestik gitu. Yang kedua, destinasinya itu harganya rendah. Ini mohon maaf nih ya, kita ngomong terbuka aja nih ya, supaya Majalengka juga terpacu. Jadi bukan bukan wisata yang profitabilitasnya tinggi gitu ya. Kita bikin tiket masuk 5.000 protes gitu ya. Sewa sepeda 20.000 protes. Atuira harek balik modal gitu ya, bagi para investor itu menjadi sebuah ini kan gitu. Nah, gitu. Jadi makanya itu pelajaran-pelajaran. Terus tadi akses menuju destinasinya memang banyak yang cantik, tapi aksesnya kecil. Aksesnya kecil, harganya nggak bisa mahal gitu ya, nggak bisa tinggi, profitabilitasnya rendah. Tadi. Makanya saya coba geser dulu nih ke Jatiluhur. Saya merasa ini aksesnya dekat, 1,5 jam doang dari Bandung, dari Jakarta juga sama. Keluar tol sebentar, cuma tinggal 20 menit dari tol. Danaunya gede, 8.000 hektar, wisatanya sudah terkenal. Kita coba bikin ini ya sebagai ikhtiar. Dan itu dilakukan di saat pandemi. Ya. Saya mulai perencanaannya sejak bulan Agustus tahun lalu, dan alhamdulillah Agustus tahun depan bisa grand launching. 1 tahun jadinya prosesnya, dari mulai ide sampai membangun sampai jadi. Sekarang lagi diuji cobakan gitu ya, lagi nyari lagi dapetin sertifikasi layak layak berlayarnya ya. Jadi teman-teman sekalian, itu 2 contoh. Satu lagi deh, kemarin juga baru soft launching pas tanggal 17 Ramadan. Saya bikin aplikasi namanya Biz Group, dan nanti saya share ke Kampung Impian. Jadi aplikasi Biz Group ini adalah aplikasi jual beli chat yang memiliki marketplace. Percis kayak WA, tapi bukan WA bisnis ya, tapi WA yang bermarketplace.
saat ini sedang diuji cobakan di Cimahi di salah satu koperasi, ya, untuk anggota-anggotanya jual beli produknya melalui aplikasi BIS Group ini. Ya, silakan di browsing di sosial media BIS Group, ya. BEEZZ BIS Group. Ya, BIS-nya itu sebenarnya dari dari lebah, bee, ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya lebah, bee, ya. Jadi ini grup para lebah, ya, grup pembawa kebaikan. Ya, itu 3 usaha saya itu lahir pada saat pandemi. Ya, jadi teman-teman semangat gitu ya. Jangan patah arang. Nah, ini ada yang nanyain di chat. Ayo kita latih tadi ya keyakinan kita latih leadership kita, ya, kita latih manajerial dan teknis kita, dan fokus pada peluang. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemenang. Ya, sok, mangga Billy pada diskusi. Pas 1 jam. Oke. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Firda yang telah memberikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu untuk tanya jawab ataupun diskusi, terutama bagi rekan-rekan di sini yang mungkin yang tadi sudah sangat tidak sabar ingin segera mengeluarkan pertanyaannya. Saya persilahkan untuk langsung menanyakannya kepada narasumber kita pada siang hari ini. Silakan. Bagi yang ingin bertanya. Saya Kang Afras. Ya, silakan Kang Imam untuk pertanyaannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Firda, kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah. Masih tetap sama. sama. Itikaf. Harus sehat, jangan disia-siakan Ramadannya. 10 hari terakhir ya, Pak. Nah. Alhamdulillah. Masih sangat terngiang, Pak, beberapa masukan dan inputan ya, impian-impian inspirasi Bapak ya, semenjak kita pertama kenal di Kampung Impian itu masih membekas, Pak, terutama sampai saat ini Imam juga sudah memutuskan untuk menikah juga atas motivasi dari Bapak salah satunya gitu. Waduh. Memberanikan diri gitu. Jadi siapa di sini yang masih belum menikah? Ayo kita Imam. kira lagi deh. Teman-teman yang lain harus nyoba. Karena sangat dialami sekali percepatannya dan proses survive-nya juga benar-benar dirasakannya berdua kayak gitu ya. Jadi apalagi di saat pandemi ini, jadi kayak Allah tuh menakdirkan Imam, kamu harus menghadapi pandemi ini sekarang berdua gitu. Jadi kan tidak tahu tuh nikah Januari pas ada Wuhan di Desember. Terus pas Februari Maret itu sudah puncak-puncaknya lockdown. Dan saat itu di kargo juga sudah dirumahkan gitu ya. Jadi aktivitas benar-benar kita berdua nih mau ngapain gitu. Saya sama istri tinggal mikir gimana ini ya supaya survive. Akhirnya di masa pandemi itu lahirlah 2, yaitu kalau Imam Dream Academy, yaitu pelatihan bahasa Inggris. Jadi ke rumah-rumah, Pak, karena melihat peluang, wah ini murid-murid itu pada nggak boleh sekolah. Nah, gimana caranya murid-murid butuh guru yang nyamperin ke rumah gitu. Dengan dahsyat, itu solutif tuh. Gitu. Yang awalnya sekarang sudah berjalan setahun, nggak kerasa dari bulan Maret sampai sekarang ke Mei. Itu yang awalnya cuma satu orang gitu. Sekarang sudah 77 murid, Pak. Masya Allah, gitu. Keren. Dan itu dilakukan sendiri gitu, dengan sendiri gitu, one man show. Nah, yang Imam nanti akan tanyakan adalah sebelumnya yang kedua tadi adalah gamis. Istri mengelola usaha gamis. Jadi karena senang dengan fashion muslimah, melihat peluang bahwa mencari gamis di Majalengka itu susah gitu. Aksesnya apalagi mahal-mahal, makanya dibikin jangkauan yang lebih mudah, bisa kita antar ke rumah gitu. Kadang kita sampai keliling-keliling ke rumah-rumah ngider gamis gitu ya. Ya itu luar biasa pengalamannya, sampai alhamdulillah dikaruniai putra,
namun sudah dipanggil lagi oleh Allah. Nah itu ujiannya Masya Allah gitu teman-teman. Tapi di masa pandemi ini saya bersyukurnya bahwa pandemi ini membuat saya pribadi lebih kuat, lebih fight gitu. Kalau ibaratnya kita ke laut, berlayar ke laut bukan lagi di pantai gitu, tapi benar-benar di samudra gitu. Yang kita hanya perahu kecil gitu. Kita berdua lagi perahu kecil nih, wah terombang-ambing segala macam gitu. Besok kita harus makan apa, kita harus bulan depan belum gajian, apa gajinya dari mana gitu. Itu benar-benar memacu kita untuk berpikir kreatif dan membaca lebih peka dengan peluang-peluang yang ada. Ya, hampir tiap hari keliling gitu, apa ya peluang yang belum ada. Sampai sekarang merintis usaha snack juga, namanya Dream Snack lagi Pak. Gitu. Jadi dari branding Mr. Dream ini lahir dari pandemi juga gitu. Dari mulai ke keterbatasan yang ada di faktor luar. Karena betul sekali kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kita, tapi kita bisa fokus di apa yang ada di dalam potensi diri kita. Ibaratnya masa pandemi ini kita harus menyadari bahwa kita tuh seperti ulat yang menjadi kepompong. Kepompong itulah yang akan menjadi kupu-kupu. Apakah kepompong itu akan mati karena saking banyaknya puasa gitu ya, atau berdiam diri tanpa bergerak, tapi mungkin lebih bermuhasabah gitu dan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah gitu. Jadi di setahun ini yang kami rasakan ini sangat bergelombang sekali ya, tapi bersyukur sudah di tahap ini dan melihat ke materi yang kan adalah tadi di tahap 4 ya Pak ya, ada keyakinan, yang kedua adalah leadership, lalu manajemen dan teknis, lalu yang terakhir fokus. Nah, Imam rasa sudah dilaksanakan, tapi yang paling lemah lagi-lagi kalau Imam analisa itu yang ketiga, yang saat ini sedang stuck ya di sudah mandek gitu di bulan di awal April sampai Mei ini, rasio untuk murid untuk nambah lagi itu berkurang, apalagi karena mulai tatap muka murid-muridnya, dan terus masa puasa juga orang nggak mau dikunjungi di rumah gitu karena lemas gitu ya. Nah ini mikir ulang, aduh ini gimana nih, agak ada penurunan gitu ya. Sedangkan tadi mengelolanya cuma sendiri, dari mulai bikin konten, kurikulum, ngajar ke rumah-rumahnya sendiri, sehari itu bisa 4 kali rumah Pak. Misalnya dari jam 8 sampai jam 12 itu 2 rumah, lalu jam 1 sampai jam 4 2 rumah, itu aja terus keliling gitu. Karena saking stucknya itu, akhirnya mungkin lemah di manajemen dan teknis, kurang bisa mengelola waktu dan bagaimana space waktu untuk terjun ke murid gitu ya, ke end usernya, dan memikirkan strategi berikutnya. Jadi kadang siang ngajar, malamnya mikir lagi strategi gimana caranya bikin konten baru, bikin postingan baru, gimana bikin pangsa pasar baru gitu. Dan sampai yang paling jauh kelilingnya itu sampai ke daerah perbatasan Indramayu, dan di Maja juga ada sampai ke ujung selatan gitu. Dan melihat ke situ karena one man show itu kapasitas energi berkurang gitu ya. Terus habisnya di jalan gitu, rata-rata habis di jalan. Dan mungkin Imam analisa, oh ini benar deh, kurang di manajemen dan teknis. Mungkin bagaimana Pak kiat-kiat untuk menambal itu tuh Pak? Karena kalau kita sudah merencanakan sesuatu, mungkin teman-teman yang punya bisnis juga, wah semangat nih di awal-awal, saya mau merintis bisnis, jalan sebulan 2 bulan, oke lah. Tapi pas bulan ketiga, mulai ngerasa, wah ini saya nggak dapat nih gitu. Saya kurang revenue nih dari sini. Akhirnya ada godaan untuk pindah lagi ke bisnis lain, pindah lagi. Ya, itu gimana caranya mempertahankan impian kita khususnya di bisnis itu, karena apa yang sedang kita jalani atau khususnya yang sedang Imam jalani saat ini adalah nggak ngerasa lagi jualan atau lagi bisnis, tapi lagi menyalurkan hobi, karena hobinya memang mengajar bahasa Inggris gitu. Jadi seolah-olah sudah seperti hobi gitu yang setiap hari dilaksanakan, tapi gimana caranya ketika ada godaan untuk wah ini kayaknya berpindah haluan deh, karena mengingat rasio muridnya udah menurun, terus ini peluang apa lagi gitu. Coba akhirnya umur udah bertambah kan, kalau kita trial dan errornya kebanyakan juga ya, gimana feedback ke keluarga seperti itu. Nah, mungkin itu yang Imam khawatirkan Pak tentang kondisi saat ini, dan saat ini Imam usia 28 Pak. 28 tahun dan istri juga 28 tahun. Jadi kita sama, dan kita masih tahap di bagaimana kesulitan memanage dan teknis itu Pak. Gitu. Karena yang saat kita ini laksanakan ini sudah stuck gitu ya. Siswa yang aktif ada 24-an lagi, dan itu kita terkungkung oleh jadwal yang kita bikin sendiri gitu dengan murid.
sehingga kita terbatas untuk menambah lagi upscaling Dream English Academy kita gitu untuk lebih. Lalu itu yang kedua ada kaitannya dengan progres di Kampung Impian, Pak. Mungkin di pinggirnya Bapak di yang front office di FO itu kami sedang membangun pondok pesantren. Alhamdulillah kemarin ada Syekh yang berkunjung dan mau membuat pondok, Pak. Jadi semoga nanti ke depan dengan SDV, dengan Sukawana, Dream Village dan Travel Hub bisa bersinergi kembali, Pak. Dan tahap pembangunannya ditargetkan sampai akhir tahun ini. Yang itu lahir juga di masa pandemi karena kita Kampung Impian juga sama-sama sedang survive untuk bagaimana tetap berkontribusi namun dengan keterbatasan waktu yang ada gitu, dengan anomali yang saat ini terjadi di pendidikan terkena gitu, di unsur bisnis, di keluarga dan segala macamnya gitu. Tapi alhamdulillah semoga tidak mengurangi niat kita untuk berkontribusi pada umat. Gitu, Pak. Jadi itu mungkin poin pertanyaannya lebih di poin ketiga, Pak, bagaimana memaksa itu dan bagaimana ketika kita sudah mentok tidak bisa upscaling lagi, apa yang harus kita lakukan. Terima kasih, Pak. Mohon petuahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba share lagi ya screen. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Ini saya ambil dari bukunya Good to Great. Ya. Good itu baik ya. To great menjadi terbaik, terbesar. Ya. Udah ada yang baca bukunya belum? Good to Great. Ya, sudah. Sudah ya. Nah, kalau ada yang sudah lebih mudah karena ini ada dalam buku Good to Great. Dan saya juga terus mengevaluasi diri saya dengan ini. Mengevaluasi bisnis saya dengan ini. Oke. Yang pertama, lingkaran yang pertama itu tentang what you are deeply passionate about. Jadi passionnya apa kita? Tadi Mr. Dream udah bagus. Passion saya mengajar bahasa Inggris. Udah keren tuh. Orang kalau udah menemukan passion itu luar biasa. Tadi dia tidak akan pernah merasa bekerja. Dia akan happy terus karena dia sedang menjalankan hobinya. Gitu ya. Udah bagus. Tapi apakah cukup dengan passion saja untuk membangun bisnis? Ternyata tidak, kawan, gitu ya. Nah, coba kita bikin irisan lagi. Yang kedua, lingkaran yang kedua itu adalah what you can be the best in the world at. Apakah kita bisa menjadi yang terbaik di situ, di bidang itu? Ya. Jadi Mr. Dream misalnya harus petakan di Majalengka, di mana yang terbaik belajar atau kursus bahasa Inggris. Apakah Dream Academy itu sudah termasuk yang terbaik di Majalengka? Gitu. Termasuk enggak? Atau masih di bawah? Atau masih ada yang terbaik di atasnya? Kalau iya sih kita punya pangsa pasar sendiri sih, Pak, ininya modelnya tuh kita kalau kursus ke rumah-rumah itu mungkin kayaknya baru di Dream Academy sih, Pak. Yang Oke, berarti keren tuh ya. Udah tambah passion, tambah the best at ya. Di bidang karena itu kita nggak punya izin, Pak. Nggak punya kantor, nggak punya gedung, nggak punya kelas gitu, tapi jalannya di rumah gitu, ke rumah-rumah. Kalau mau itu bagus. Nah, tinggal yang ketiga nih, lingkaran yang ketiga aja kita harus menemukan irisan yang ketiga ini nih. What drives your economic engine? Terjemah bebas. Nah, seberapa menguntungkan itu? Gitu. Jadi nih, Mr. Dream dan kawan-kawan yang lainnya, kalau kita mau bikin bisnis, itu kita pertama harus punya passion di situ, harus bisa terbaik di situ, dan harus bisa menguntungkan di situ. Nah, coba nanti dievaluasi terus. Passion, terbaik, menguntungkan. Nah, kalau dalam bab menguntungkan, itu kan ya, yang pertama itu yang perlu kita evaluasi adalah segmen marketnya siapa. Sehingga dia willing to pay-nya berapa. Itu tadi saya udah contohin ya di
Sukawana. Ya, saya nyewain sepeda 20.000 ge mahal gitu ya. Masuk dermaga 5.000 ge ditawar 3.000 gitu ya. Kenapa? Karena tadi segmentasi kita low. Gitu. Nah, pertanyaan saya, yang dijalankan sama Mr. Dim ke rumah-rumah itu, apakah segmentasinya low, middle, atau up? Middle sama apa? Nah, kalau middle sama up harusnya bagus dong marketnya. Perbandingannya kepada middle sama up itu adalah willing to pay-nya berapa? Mampu bayarnya berapa? Bisa bayarnya berapa? Gitu. Misalnya, satu kali kunjungan satu anak 20.000. Satu kali kunjungan per anak. Kalau anaknya ada 4, berarti 4 kali 20, 80.000. Itu teh kelas middle, kelas low, atau kelas upper. Bandingkan dengan industri sejenis, bandingkan dengan kompetitor yang lain. Gitu. Kalau betul itu segmennya up, harusnya economic engine-nya dapat. Artinya biaya, ya revenue dikurangi biaya itu masih profit. Berapa standar profitnya? Kalau menurut saya jasa, apalagi jasanya Mr. Dream, meren kudu nama net profit di atas 100% dong. Ya. Jadi biaya biaya datang berkunjung, motor yang dipakai, Gojek yang dipakai, penyusutan yang ada, ini kadang-kadang nggak dihitung nih sama pemilik motor. Kalau itu motor usaha, itu masih menguntungkan itu. Dan bahkan menguntungkannya persentasenya lebih dari 100%. Wah, itu benar tuh. Menguntungkan pisan. Tapi kalau enggak, nanti akhirnya seperti yang tadi Mr. Dim bilang, ya profitabilitasnya kurang. Jalan kali itu kadi, jalan kali itu kadi, sebulan pas di closing, sasa etiknya. Gitu. Nah, itu yang saya evaluasi di Sukawana juga. Ini guest house, apalagi ada ada pandemi gitu ya. Saya awal-awal bahkan harga sewanya cuma 150.000 gitu per kamar. Atau iraha rek balik modal, nah kita investasinya udah mau 2 miliar di situ gitu kan. Nah, jadi makanya perlu segmentasi di mana kita akan bermain. Nah, kalau misalnya ini ngobrol ngalor ngidul aja ya. Kalau misalnya Pak, sebenarnya ini menarik Pak, saya pengabdian nih ke masyarakat. Ini masyarakat yang nggak mampu di Majalengka bisa belajar bahasa Inggris sama saya. Itu hal yang unik, Pak. Ciptain konten kalau menurut saya. Konten di medsos misalnya ya. Kayak pernah lihat nggak ada film ya dokumenter tentang syekh yang keliling ke tempat-tempat penghafal Quran di dunia. Ada tuh di Trans apa di mana? Di YouTube ada tuh. Kan jadi seru tuh. Ya, kalau menurut saya nih ya, dia bisa dicoba gitu. Bikin YouTube channel mengabdi kepada Majalengka untuk bahasa Inggris misalnya ya. Datengin satu rumah dari anak yang nggak mampu di sini, anak yang nggak mampu di sana. Dari yang mulai dari yang nggak bisa sampai bisa. Ya, nggak tahu ya, saya nggak hafal, tapi siapa tahu itu konten yang menarik gitu. Bagaimana melatih anak dari yang nggak bisa sampai bisa dari kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang nggak tersentuh dengan pendidikan, gitu ya. Mungkin. Nah, jadi buat Mr. Dim dan teman-teman lain silakan nih, coba dievaluasi aja terus. Dia itu perlu rutin kita lakukannya untuk mengetahui apakah perkembangannya mengarah kepada yang kita inginkan. Bisnis yang bagus, omsetnya besar, segmen marketnya tinggi, gitu ya, pasarnya masih besar, sehingga profitabilitasnya besar. Ya, kan tetap ya effortnya dalam bisnis mah biaya itu harus tercover. Aset itu penyusutannya harus dihitung, sehingga dengan begitu menguntungkan atau enggak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Alhamdulillah di sebelah tetangga mau ada
pesantren. Kemarin Sudirman udah laporan juga, udah diukur-ukur untuk batas-batas tanahnya. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Oke, mangga bisa ada yang lainnya lagi? Silakan barangkali dari rekan-rekan yang lain ada untuk didiskusikan kembali atau ada yang ingin ditanyakan. Saya Coach. Oh ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nafa'allahu bikumul ummah. Kepada untuk Coach Firda yang sudah luar biasa memberikan materinya. Ada beberapa pertanyaan, saya akan coba ringkas dalam 3 pertanyaan. Dan yang pertama adalah terkait potensi wirausaha ataupun bisnis di Majalengka. Tadi menarik ketika beliau menyampaikan terkait pengalamannya membangun salah satunya bisnis wirausaha namanya itu pariwisata di Majalengka, yang tadi hasil evaluasinya ternyata destinasinya masih regional, terus juga tarifnya masih tarif-tarif yang low kalau Majalengka, ataupun aksesnya yang masih sulit. Nah ini yang sebenarnya gini, Coach, jadi walaupun Coach yang sudah menginvestasi, kami juga kebawa deg-degan gitu melihatnya tuh jadi kayak ngerasa dari apa yang terjadi dari eskalasi yang ada di Kertajati ini kira-kira gimana sih, bener gak sih gitu 2025 atau tak beberapa tahun ke depan nanti Majalengka itu akan sebesar seperti yang sudah diomongin gitu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang menariknya adalah sekarang terbaru ini di Majalengka dibuka satu outlet Pizza Hut di Majalengka. Ini menarik karena rata-rata Pizza Hut, terus KFC, CFC itu hal yang bisa dibilang sangat jarang di Majalengka. Nah, makanya sekarang dibuka Pizza Hut. Nah, kita nggak tahu ini apakah akan bisa bertahan di Majalengka atau hanya beberapa waktu bisa bertahannya. Tapi yang jelas menurut pandangan saya kalau saat ini bisa berhasil mungkin akan mulai menjamur gitu fast food yang ada di Majalengka nanti ke depannya. Nah, menurut pandangan Coach, kira-kira potensi Majalengka itu seperti apa ya gitu? Maksudnya lebih di bidang apa bagusnya, dan kira-kira yang pas buat anak muda itu ngambilnya di bidang apa gitu? Selain dari tadi mungkin berbicara harus sesuai dengan passion kita. Karena ini menarik, kami juga kadang kebingungan gitu dengan daya beli orang Majalengka. Pernah kita buat dulu usaha nasi Arab, kata Pak Iwan yang di Sukawana bilang, kata Yusuf, kata kalau yang namanya Majalengka tuh buat makan masih di angka 20 ribuan, nggak bisa yang mahal-mahal, kata nggak bakal laku. Begitu. Nah, yang kedua adalah ini bicara tentang pengalaman ya Coach. Jujur kami sangat ketertinggalan jauh banget gitu dengan Coach. Mungkin di usia Coach yang di usia 20-an sudah mencapai kemana di dunia bisnis, sementara kami masih banyak sekali ya meraba boleh dibilang. Nah, yang ingin kami tanyakan, jelaskan kalau pengalaman ini, sharing ini tentunya ingin memperpendek jarak ya, gitu. Yang dulunya mungkin Coach melakukannya dalam beberapa tahun, kami bisa mungkin lebih cepat lagi belajar dari pengalaman Coach. Kira-kira seorang Coach Firda ini pernah gak sih mengalami masa terpuruk gitu dalam dunia bisnis? Karena kalau kami kan tahu ini sekarang udah enak gitu, udah keren gitu. Datang ke kampung impian, bawa keluarga, terus mobilnya mobil Alphard gitu dan lain, itu kan bagi kita udah yang dohirnya doang gitu. Batinnya kita nggak tahu gitu. Mungkin ingin lihat pengalaman pahitnya dari Antum, dari beliau, dari Coach Firda begitu. Yeah. Dan yang ketiga, ini hasil dari sharing diskusi dengan rekan-rekan yang ada di komunitas-komunitas kita. Bicara tentang bisnis ini, rata-rata entah permasalahan anak muda ketika merintis itu banyak yang malu ketika direct di lapangan. Misal begini, kalau kita punya produk, kita jualin di lapangan atau kita buka stand, itu masih banyak yang malu gitu. Nah, jujur ini juga terasa di diri kita, mungkin yang biasanya kita gaulnya apa gitu di Jakarta, di Bandung, dimanapun, dan ketika di Majalengka kok kayak merintis usaha yang mungkin remeh-temeh gitu. Nah, ini gimana sih ngeyakinin anak-anak muda ini supaya punya mental nggak maluan terhadap hal seperti itu? Itu mungkin Coach 3 pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Mantap ini. Diborong pertanyaannya ke Ustadz Yusuf. Ya, yang pertama ya, makanya sepertinya yang saya sampaikan, yang pertama itu kalau kita bikin produk, tadi Mas Yusuf menyampaikan Majalengka itu segmennya
tadi misalnya untuk makan tuh 20 ribuan. Itu segmen yang mana? Gitu. Karena kan saya kalau ke restoran apa tuh yang di depan itu namanya? Di depan Hotel Fitra itu? Mang Jaja. Mang Jeje ya? Mang Jaja. Mang Jaja? Mang Haji Jaja. Ya, itu kan 40-50 ribu makan sama minum teh. Average ya. Udah pernah makan di sana kan? Nasi, ayam sama minum itu kan average 40 ribu. Tadi kalau dibilang 20 ribu itu segmen yang mana? Gitu ya. Saya di Kota Baru bikin rumah makan Padang, awalnya average 22 ribu. Saya lihat customer saya padahal datang tadi pakai Alphard, pakai Trailfire, mobilnya bagus-bagus gitu ya. Saya naikin aja, nggak tanggung-tanggung, saya naikinnya 40% loh. Bulan Ramadan kemarin, pas mau masuk bulan Ramadan, mumpung ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan dengan isu bahwa harga sedang naik. Bukan isu, memang fakta sih. Daging naik, bumbu naik. Saya naikin 40%. Itu tanggung-tanggung. Saya kan berlima ya dengan partner saya. Naikin 40%. Partner saya tadinya bilang, udah ini nggak terlalu tinggi, kita naikin. Enggak, bismillah, kita cobain. Alhamdulillah yang tadinya average omsetnya 3 juta per hari, langsung naik jadi 4 juta, 5 juta per hari, per day. Weekend bisa tembus 10 juta, yang tadinya kita nggak bisa tembus 10 juta. Ini baru bulan pertama tapi kan ya. Sejak kenaikan baru bulan pertama. Saya bilang nanti pertahankan dulu, nanti kita evaluasi 3 bulan. Gitu. Nah, makanya yang pertama harus Kang Yusuf pastikan, kalau kita bikin produk, itu siapa segmen marketnya. Gitu. Ini mau dijual ke siapa? Gitu. Yang pasti di setiap kota, di setiap wilayah, di setiap penduduk, di setiap kabupaten, di setiap kota, itu punya namanya piramida penduduk. Ya enggak? Di mana penduduk yang kaya, super kaya, gitu ya, kelas menengah dan kelas bawah itu membentuk piramida, ya enggak? Berapa persen penduduk yang kaya kira-kira? Atau super kaya? Berapa persen? Katanya kalau di dunia yang super kaya itu ya, itu 3%. Di Majalengka 3% itu ada nggak? Ada aja, Pak. Penduduk Majalengka berapa? 1,3 mau menuju 1,3. Ya, biar gampang hitungnya. Kalau 1 juta 1%-nya berapa? 100.000. 100.000 banyak nggak? Itu 10.000, Pak. Ya, 10.000. 10.000 banyak nggak? Banyak. Nah, mereka butuh apa? Ya. Itu kalau yang super kaya begitu, dia nggak mau pakai parfum yang dari Alfamart, ya, yang cuma 25.000. Pakai parfumnya yang 1 botol 1 juta dong, bahkan lebih, ya nggak? Nah makanya kalau kita bikin produk, servingnya itu buat siapa customernya? Itu tolong dipastikan sejak awal. Sebelum buat ikhtiarnya, pakailah survei kepada calon customer. Saya yang di Plotting Villa, yang di Jatiluhur bikin survei. Saya yang di rumah makan Kiambang bikin survei. Saya yang bikin base group itu tadi bikin FGD dulu. Ada nggak kebutuhannya? Ada nggak marketnya? Gitu. Jadi memang salah satu kelemahan di UKM itu biasanya bertindaknya duluan gitu ya, tanpa dasar ini ke siapa segmentasinya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi Mas Yusuf kalau mau bikin apa-apa, pastiin segmennya buat siapa. Saya waktu itu kan diajak ke Cikuda. Kang, kita kembangin wisata Cikuda yuk, ayo. Saya ngobrol dengan sekdisnya. Sekdis? Sekretaris desa ya, sekdes. Badan dikumakan Pak, gini. Nah, Pak, saya kalau kayak begitu lagi, apa bedanya Cikuda dengan Cipantren? Apa bedanya dengan situ-situ yang lain di Majalengka? Kan banyak. Yang masuknya dengan tiket masuk, harganya misalnya berapa? 10.000, 20.000 gitu ya. Apalagi mungkin cuma 5.000. Yang datang nanti ABG yang pacaran gitu ya, yang parkir motornya cuma 2.000, yang makannya cuma Indomie.
Parkirnya loba 100 motor, tapi cuma kali 2.000. Ya, berarti kan cuma 200.000. Terus makannya cuma Indomie, harganya 5.000. Gitu. Berapa omsetnya? Ya. Kalau saya bilang, kalau Bapak mau, kita bikin Cikuda itu eksklusif. Ya. Glam camp gitu ya. Yang kayak tadi floating villa tuh nanti harga sewanya 3,5 juta itu semalam. Oh. Wow, berarti bukan saya segmennya gitu kan ya? Betul. Aku. belum bukan. Belum berarti. Gitu. Jadi pastikan segmentasinya siapa dulu tuh. Bikin boleh, semangat bikin boleh, pastikan dibarengi dengan riset pasar walaupun kecil-kecilan pakai form survei, pakai Google survei gitu ya, Google Form survei ke teman-teman, saya mau bikin produk ini, harganya segini. Nanti saya share deh contoh survei marketnya. Sederhana kok itu. Gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu gampang banget jawabannya. Lah itu Sukawana udah berhasil apa belum? Ya kan? Kalau cerita pahit ya itu cerita pahit saya di Majalengka gitu. Jadi di antara tadi ada bisnis yang sukses, ada bisnis yang gagal. Lah itu yang paling di depan mata contoh gitu ya. Kalau mau diungkit lagi yang lain ya banyak gitu. Yang ditipu juga banyak. Kita pernah bikin foto booth ditipu gitu ya sampai nggak tahu lah gitu ya. Ya tapi itu bagian dari apa namanya proses pembelajaran kita gitu. Nah, kalau tadi Mas Yusuf bilang lihatnya enak ada keluarga pakai mobil, ya itu ada yang berhasilnya dan alhamdulillah sudah sustain gitu kan. Nah jadi makanya dan saya memulai ini ya, saya memulai itu baru memulai setelah saya lulus Curug dan gagal masuk Garuda. Jadi baru di usia kira-kira 22 tahun. Gitu. Jadi waktu saya sekolah di Curug itu kan gengsinya tinggi banget. Sekolah pilot loh. Gitu. Udah mikir kalau lulus itu udah tinggal terbang di Garuda, dapat duit banyak gitu kan. Sebagai penerbang, tinggal nikah, membina rumah tangga. Ternyata 98 krisis. Saya yang tadinya harus masuk ke Garuda, suratnya bukan jadi surat panggilan Mas, karena saya udah selesai seleksi, udah beres, tinggal masuk ke balai pelatihannya Garuda, yang datang surat pembatalan. Nyesek nggak tuh? Ya. Udah beli baju, udah beli sepatu. Pas nih lagi Ramadan begini, saya pikir habis Ramadan, habis Lebaran ada surat panggilan, yang ada surat pemberhentian. Tidak dilakukan rekrutmen due to financial crisis, UFN, until further notice, sampai pemberitahuan selanjutnya. Bingung dong waktu itu saya, aduh gimana ya. Akhirnya saya masuk kuliah dulu di Unpad. Tadinya saya mau kuliah di Jakarta. Tapi saya survei tempat di Jakarta, survei kos-kosan di Jakarta, survei kuliah di Jakarta. Waduh berat biayanya, saya nggak mau memberatin lagi orang tua. Saya kuliah aja di Bandung. Nah, kenapa? Kalau kuliah di Bandung, saya bisa sampai usaha. Dari situlah saya mulai belajar usaha. Usaha yang pertama saya bikin wartel. Wartel. Dulu zamannya wartel. Aduh. Tapi alhamdulillah itu wartel paling bagus tuh. Ya. Dan itu modal saya nikah. Ya, mungkin beberapa ada yang pernah dengar ceritanya. Jadi saya nikah itu modalnya ngejual wartel tuh. 2 unit wartel saya jual ke teman saya 8 juta waktu itu buat modal nikah. Dan itu benar, makanya tadi pernyataan Mr. Dream, nikah itu membuat kita semakin lebih cepat bertanggung jawab. Jadi kalau yang udah cukup umurnya ya 22 tahun. Adik saya 19 tahun loh nikah. Laki-laki. Semester 1 masuk Unjani Teknik Industri, langsung nikah 19 tahun. Jadi kalau di sini ada yang udah 19 tahun belum nikah, contoh adik saya 19 tahun. Gitu. Kalau saya nikah 25. 22 saya baru 25 nikah. Dan itu berpengaruh ya. Jadi kalau yang belum nikah, segeralah menikah. Jadi kalau ditanya nanti gimana rasanya nikah? Enak gila gitu. Tanya aja Mr. Dream tuh. Ya,
Itu yang kedua. Yang ketiga itu naon tadi jadi lupa. Terkait ini mentality ya ketika direct turun ke lapangan. Iya. Jadi gini. Alurnya tuh banyak tuh kalau di hasil diskusi kita. Ya, jadi gini. Ada 3 skill yang perlu kita latih kalau kita ingin menjadi konglomerat. Ada 3 skill yang perlu kita latih kalau kita pengen bebas finansial. Skill yang pertama adalah selling skill. Kemampuan menjual. Dagang. Jadi kalau kita nggak mau berlatih kemampuan menjual, ini adalah pintu gerbang dari kita untuk menjadi orang yang sukses secara finansial. Jadi kalau kita nggak mau belajar selling skill, kita nggak mau berlatih selling skill, kita nggak mau menurunkan ego kita ketika kita melayani customer, kita nggak mau menurunkan ego kita ketika kita menawarkan kepada customer, itulah awal kegagalan kesuksesan finansial kita. Jadi ingat-ingat aja itu. Pengen sukses nggak? Saya tanya, pengen sukses nggak? Pengen. Berlatihlah menjual. Berlatih. Ya. Pengen sukses finansial nggak? Pengen banget. Nah, berlatihlah menjual. Jadi mau gengsi, nyapek we makan tah gengsi, mau sukses mau makan gengsi mah. Ya kan? Kalau malu ya pek we makan malu, dan malu mah nggak akan membuat kita sukses. Ya enggak? Kalau segan, sungkan, ya makan we tah sungkan. Jadi kan kita tuh dalam hidup selalu diberikan pilihan ya. Pilihan-pilihan dalam hidup, apa? Jadi kalau kita ingin menuju takdir, itu kan harus ada ikhtiar. Dan ada takdir yang mutlak gitu yang sudah jadi, yang nggak bisa kita tolak ya. Kayak kita lahir di rahim siapa, kita lahir dengan kulit apa gitu ya. Walaupun sekarang ada operasi plastik atau segala macam, pada dasarnya kita kan lahir udah dengan ketentuan. Ya. Yeah. Tapi ada takdir yang kita nggak tahu seperti apa kecuali kita berikhtiar. Ya nggak? Jadi kaya itu takdir apa? Takdir mutlak bukan? Bukan. Kita sekarang miskin misalnya ya, kita sekarang nggak punya uang, kita sekarang dompet kita kosong, kita sekarang rumah kita ngontrak, kita sekarang tunggakan kita banyak, itu takdir bukan? Ya. Hah? Takdir bukan teh? Teh Surina gitu sih. Takdir bukan? Kok kayak ngerasa sih? Kesindir ya. Takdir bukan itu. Bukan. Karena kita masih punya waktu untuk merubah itu. Kita masih punya waktu untuk berikhtiar. Sekarang kita tidak mampu, besok masa tidak mampu terus kalau kita ikhtiar, kalau kita belajar. Gitu ya. Sekarang kita nggak punya uang, masa besok lusa kita masih nggak punya uang terus kalau kita ikhtiar. Nah, sekarang makanya ikhtiar yang benernya kayak gimana? Itu tadi pentingnya belajar, berlatih, evaluasi, belajar, berlatih, evaluasi gitu kan. Oh, kemarin jualan begini. Mas, itu gamisnya apa? Jual gamis ya? Iya. Berapa gamisnya? 5.000. Mahal amat 5.000. Terus kitanya ikut gini, Pak, kalau gitu Bapak yang jualan. Kira-kira laku mual. Mual. Ya itu kan kemampuan komunikasi, kemampuan menjual. Terus ada yang nanya, Mas jualan gamis ya? Betul Pak. Berapaan? Kan tadi contohnya ngegas. Berapaan? 5.000 Pak. Oh mahal amat. Pak murah loh tuh Bapak ke toko sebelah. Itu 15.000 loh. Di saya cuma 5.000. Oh gitu ya? Kan jadi lelei beureun maneh nage meureun ya. Masih kena gegas deui mah. Tapi maksud saya ini bisa ini. Kita harus belajar seperti itu, menghadapi customer gitu ya. Dan itu tadi skill yang pertama. Apa skill yang pertama? Kemampuan selling. Selling skill ya. Yang kedua adalah
money management skill. Kemampuan kita mengelola keuangan. Jadi kalau kita udah dapat uang dari penjualan, baik penjual skill atau menjual barang, kita dapat uangnya harus kita kelola. Ya, harus kita kelola dengan baik, gitu ya. Bayar zakat, infak, ya 2,5%, 10%, sisihkan buat tabungan, sisihkan buat bayar cicilan, jangan sampai nunggak. Sekian untuk rumah tangga, ya. Terus kita lakuin kayak begitu, yang tabungan tadinya kita taruh di tabungan, pindahin ke deposito, tambah besar, sabar kita membesarkan depositonya, beli kios, ya, beli barang jualan, ya, beli barang dagangan, modal kerja kita tambahin lagi, pasar kita expand lagi, tetap kita tawadu, jangan dulu punya omset punya untung besar kita langsung boros, tetap bertahan dengan gaya hidupnya dulu sampai jadi, sampai ada sistemnya, sampai ada timnya, sampai kita bisa keluar dari dari sistem karena dijalankan oleh tim, sampai kita bisa bikin usaha yang lain lagi karena usaha yang ini sudah jalan. Sing sabar dilegenan. Dievaluasi lagi apa yang kurang, bagaimana cara melayani pasar yang bagus, tabung lagi uangnya, invest lagi uangnya, kembangin lagi. Jadi skill yang ketiga adalah investing skill. Ya, yang pertama apa tadi? Selling skill. Yang kedua money management skill. Dan yang ketiga adalah investing skill. Kemampuan kita menginvestasikan kembali uang kita. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi, kalau saya malu jualan, sudah 3 skill yang lainnya bubar. Impian kita untuk menjadi kaya, impian kita untuk menjadi konglomerat, impian kita untuk menjadi bebas finansial, buyar, ya. Jadi lawanlah gengsi itu supaya kita sukses. Ya. Kalau pengen sukses secara finansial, berlatihlah menjual. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan puas ya Ustaz Yusuf ya. Mantap. Tinggal action. Ngomong-ngomong Ustaz Yusuf dia udah action nikah belum? Mau ngikutin Coach Firda aja deh. Hah? Mau ikutin Coach Firda aja. Apa tuh? Kenapa ngikutin saya? Kenapa bukan ngikutin adik saya yang 19? Enggak sih, kalau nikah itu kan bicara tentang kesanggupan sih. Jadi persiapkan, jangan banyak alasan. Alasan itu dibuat untuk masuk akal. Ya. Alasan itu dibuat untuk masuk akal. Coba sebutin. Alasan itu dibuat untuk masuk akal. Alasan itu dibuat untuk masuk akal. Ya. Jadi kapan mau nikah? Kayaknya MC perlu ditanya tuh. Tuh kan, udah ngelemparin lagi ke orang lain. Sama persis tahun kemarin. Ya, tapi saran saya segeralah menikah kalau udah siap. Ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tapi di-prepare dengan baik. Terutama mentalitasnya. Saya resep kalau ketemu sama yang belum menikah, kita berdua aja ya, kayak kemarin dengan Mr. Dream, saya gecek dah. Habis. Ya, harusnya ketemunya kemarin sebelum Ramadan, jadi masa Ramadan mau sendirian, mau pahalanya sendirian. Lanjut. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, Pak, barangkali ada yang ingin tanyakan lagi untuk 15 menit terakhir. Waduh, udah 2 jam ya. Alhamdulillah. Ada cai kopi ya. Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali kepada rekan-rekan semua yang baru berintis bisnisnya atau yang ingin baru merencanakan untuk memulai bisnis apa, bisa didiskusikan? Izin bertanya. Oh iya, Haris, silakan. Untuk pertanyaan terakhir, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Haris, status sebagai anak SMK.
Waduh, mantap. Anak SMA udah gabung acara-acara gini, bagus. Sebenarnya dari tadi udah mau bertanya, cuman ngelihat dari akang-akang sama et-et yang lain, pertanyaan tuh berkualitas banget. Jadi takutnya kurang berkualitas gitu. Belum apa-apa udah alasan. Jangan pakai alasan. Nanya weh. Kemangke. Jangan banyak pertimbangan. Lanjut Mas Haris. Garnisun. Waduh, namanya ngeri juga nih, ada garnisunnya. Jadi dari COVID ini kan udah mulai mengikuti bisnis online shop, dan alhamdulillah emang benar-benar bermanfaat bagi diri saya sendiri. Terus mulai sempat tidak aktif di bisnis karena ujian-ujian dan praktek-praktek dari sekolah, dan sekarang udah mulai aktif lagi dalam menjalankan bisnis online shop dikarenakan pandemi juga, jadi dompet butuh penghasilan. Dan di bisnis ini tuh jadi kayak lebih mengutamakan untuk menambah aset. Jadi semakin kita menambah aset dalam bisnis ini, jadi kita semakin akan mendapatkan bonus gitu di dalam bisnis ini gitu. Nah, kebetulan Haris sendiri sekarang sudah dapat beberapa aset gitu berupa orang-orang yang Haris ajak untuk mengikuti bisnis ini, dan dikarenakan mungkin Haris sudah lama lagi tidak aktif, jadi udah pada mulai down gitu aset-aset yang udah Haris ajak tuh. Dan kebetulan yang jadi masalah Haris utama dalam bisnis itu, Haris orangnya introvert gitu, jadi susah dalam bersosialisasi. Saking introvert itu layar ngelihat apa itu? Saking introvert wajahnya ditutup masker. Benar introvert, Pak. Dan deg-degan loh. Terus. Ya, Kak. Hurry. Nggak, saya cuma ingin bilang begini. Saya tes pakai alat psikotes. Saya itu introvert loh. Tapi itu bisa saya latih gitu ya. Sampai orang nggak bilang sekarang, mana ada Pak Firda introvert. Padahal basic saya itu introvert. Saya kumpulin tuh hasil tes psikotes saya, alat-alat tes saya di psikologi ya. DISC, talent mapping, apalagi ya. Saya itu orang introvert. Tapi alhamdulillah kayaknya saya sekarang ceria-ceria aja tuh ketemu teman-teman. Namun saya introvert, kemudian saya gak enak ya. Dan Aris emang mulai untuk berusaha gitu untuk jadi orang yang lebih baik lagi, untuk bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Mantap Haris, mantap. Bagus. SMK lagi keren. Masalah utama Haris dalam menjalankan bisnis ini tuh Haris nggak bisa pemimpin, nggak bisa mempengaruhi orang lain gitu. Jadi orang lain tuh sekarang teman-teman Haris tuh sekarang lagi down gitu. Jadi udah dinasihati berapa kali gitu, tapi masih tetap down, dan malahan sekarang udah nggak mau menerima nasihat orang lain. Jadi Haris kebingungan gitu cara untuk mengatasi hal tersebut dalam dunia bisnis itu seperti apa sih supaya bisa mempengaruhi orang lain supaya tetap semangat dalam menjalankan bisnis. Oke, jadi yang pertama ya, kita harus pahami bahwa potensi diri kita itu nisbi. Tahu nggak apa maksudnya nisbi, Haris? Apa, maaf, kurang terdengar. Potensi diri kita itu nisbi. Tahu nggak apa maksudnya nisbi? Nisbi Tidak. Itu apa nisbi? Ada yang tahu nggak nisbi itu apa? Relatif. Jadi potensi kita itu nisbi, relatif. Gitu. Maksudnya relatif itu kita punya potensi itu masih bisa expandable. Bisa di-expand. Jadi saya tadi ingin koreksi nih ke Haris ya, anak muda yang hebat ini. Jangan ngomong nggak bisa. Lebih baik ngomongnya apa? Belum bisa. Kenapa? Kalau nggak bisa, udah end. Pikiran kita udah berhenti, nggak mau berpikir.
Tapi kalau kita bilang belum bisa, kita ada peluang untuk berlatih supaya bisa. Iya nggak? Kayak tadi, saya belum nggak bisa memimpin, salah. Belum bisa memimpin, iya, gitu kan? Sehingga nanti belajar cara memimpin, berlatih cara memimpin. Saya belum mengerti masalah manajemen, belajar manajemen, baca bukunya, baca literaturnya, ikutin kelas-kelasnya, training-trainingnya, punya mentornya untuk belajar, punya komunitasnya untuk belajar, gitu kan? Tapi saya salut loh, anak-anak di sini siapa lagi yang lebih muda dari Haris? SMK ada? Saya. Ya. Saya salut, anak SMK udah ikut kegiatan kayak begini, salut. Gitu. Jadi kalau Haris ya usia sekarang usia SMK udah berlatih kayak begini, nggak kebayang tuh nanti usia 20-nya kayak gimana. Kalau SMK kan paling baru berapa? 15 tahun, 16 tahun ya? Haris berapa tahun sekarang? Sekarang udah mau menginjak 19 sebenarnya. SMK masa 19 tahun? Udah mau lulus soalnya. Oh, mau kuliah ya? Ya itu, adik saya 19 tahun nikah, Haris. Cuman mau ngasih tahu aja. Iya. Jadi begitu masuk kuliah tingkat 1, adik saya tuh langsung nikah. Cuman mau ngasih tahu aja, nggak, siapa tahu terinspirasi gitu. Jangan mengabarin Pak ya. Kabarin aja, kabarin. Siapa tahu terinspirasi gitu kan. Daripada pacaran kan mending nikah. Benar. Nah, jadi kata belum itu memberikan makna kita mau berusaha untuk melakukan. Ada peluang untuk mau melakukan. Jangan bilang nggak bisa, belum bisa leadership, belum bisa manajemen, belum bisa komunikasi, belum bisa mengatur keuangan, belum, sehingga kita punya keinginan untuk bagaimana caranya untuk bisa. Berlatih ke siapa untuk bisa. Belajar ke siapa untuk bisa. Ikut komunitas apa untuk bisa. Baca buku apa untuk bisa. Gitu. Nah, itu udah bagus. Jadi semangat ya. Tadi kalau punya tantangan itu semangat untuk mencari solusinya. Jadi nanti ya gini. Ini pengalaman. Ini pengalaman. Tadi kita tahu, saya tahu ya, saya contohin diri saya aja. Saya tahu, saya memahami karakter saya itu seperti ini lewat hasil dari DISC. Tahu kan yang DISC yang dominan, introvert, compliance yang gitu kan ya. Terus talent mapping saya kayak begini. Tapi saya kan punya cita-cita ke sini. Saya punya cita-cita pengen jadi pengusaha level nasional, saya cita-cita pengen memimpin perusahaan besar yang itu butuh skill ini. Leadership level 5, manajerial kualitas manajemen Six Sigma atau balance scorecard gitu ya. Saya harus punya kemampuan itu. Belajarnya gimana? Nah, nanti akhirnya pada dasarnya adalah bertarung diri kita dengan diri kita sendiri. Mengalahkan diri kita dengan diri kita sendiri. Mau nggak kita mendidik diri kita untuk bisa seperti itu? Kan pada dasarnya kita malas, ya nggak? Bayangin yang introvert itu kan sangat malas untuk bertemu orang. Dia pengennya di rumah, mengunci, mun aya lomari, asup kana lomari. Mun di lomari aya lemari lebih kecil lagi, masuk lagi ke situ. Di situ mun aya kena laci, asup dia ke jerona. Itu tipe orang introvert kan begitu. Nggak mau berinteraksi dengan orang. Gitu. Tapi kalau kita ingin menjadi pemimpin besar, bisa nggak kita jadi introvert? Rasanya saya belum menemukan orang introvert yang menjadi pemimpin besar. Orang introvert harus bertransformasi, walaupun dia tetap introvert gitu ya, pada dasarnya basicnya introvert, tapi dia harus mau untuk menyapa orang, menyapa anak buah. Karena anak buah perlu disapa. Ya. Baik dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan sosial. Jadi nanti pada dasarnya pertarungannya ada dalam diri kita sendiri. Ya, Haris mau nggak melawan ego dalam diri, malu, saya nggak begitu, tapi saya harus begitu karena itu yang harus saya lakukan supaya saya bisa berkembang dengan jauh lebih baik lagi. Itu pertarungannya nanti ada dalam diri kita sendiri. Disiplin, nah itu namanya udah bagus ya. Haris Garnison. Garnison itu kan di tentara biasanya. Orang tentara itu kan disiplin, kuat, berani, melangkah gitu ya. So, insya Allah lah. Kayaknya nggak akan lama tuh kalau Haris konsisten di situ, kuliah,
kuliahnya juga belajar berorganisasi dengan baik di kuliah, bisa ikut senat, bisa ikut menwa, bisa ikut organisasi kemahasiswaan, berlatih juga di bisnis. Ya, ini di sini berlatih kepemimpinan, di sini berlatih bisnis, atau bisa langsung terjun di berlatih bisnis karena di situ juga belajar kepemimpinan. Ya, tadi memanage tim dan segala macam. Konsisten, disiplin, 5 tahun lagi Haris sudah bisa jadi pengusaha tuh besar. Dan sekarang eranya anak muda jadi pengusaha itu sekarang eranya. Banyak pengusaha muda. Sekarang yang muda-muda itu bahkan udah masuk ke kabinet kan. Nadiem itu kan muda banget, udah jadi menteri. Gitu. Ya. Semangat, Riz. Kalau menurut Bapak sendiri, ilmu dalam mempengaruhi orang lain atau memberikan motivasi kepada orang lain itu seperti apa? Soalnya teman Haris ini dia tuh katanya malas banget dalam berbisnis karena buka HP aja itu untuk bisnis saja malasnya super malas katanya. Apalagi sekarang dia dilarang orang tuanya untuk ke pengajian agama, itu dia aja sekarang nggak mau ngelawan sama sekali gitu, nggak mau berusaha berikhtiar untuk bisa mengaji kembali saking malas dan saking nggak mau lagi ngurus masalah tersebut gitu. Nah, saya lagi browsing buku yang bagus ya. Ini kalau Aris mau, ini beli bukunya. Kalau nggak di online juga bisa atau browsing. How to Win Friends and Influence People. Ya, ini judulnya ya. Saya tulis di chat. Udah ada yang bisa baca ini belum? Iya. Karangan Dale Carnegie ya Pak? Dale Carnegie, benar. Nah, itu judul bukunya. Coba cari, baca. Jadi itu buku tentang bagaimana kita berteman dan menginfluence people, mengintervensi orang. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terus tadi tentang rasa malas, jadi gini, emang perlu ditanya itu, intinya gini, semua kita nih perlu ditanya, kita mau jadi apa di dunia ini? Ah, Kang, saya mah geus we kieu lah. Teu boga duit ieu teu naon asal hirup. Yang geus tah, mamalesan we. Teu kudu gawe atuh ari kitu mah da tujuan lagi ngan kitu gitu kan? Iya enggak? Coba tanyain lagi ke dalam diri kita masing-masing, kita hidup itu mau ngapain? Gitu. Apakah kita mau hidup sekedar hidup, gitu ya? Atau kita hidup mau berkarya? Atau kita mau hidup yang berkarya besar? Atau kita mau hidup yang berkarya raksasa, yang bermanfaat untuk banyak orang, untuk ribuan orang, bukan hanya sekedar untuk diri kita, bukan hanya sekedar untuk keluarga kita, gitu. Nah, jadi tolong tanyain, apa tujuannya? Ada saya mah cekat nyantos, kita juga susah nanti ngajaknya. Nah, tinggal kita kalau misalnya mau itu adalah bagaimana membangkitkan motivasinya. Mungkin itu nanti. Karena harus dibangkitkan dulu motivasinya. Ari bisnisnya naon motivasinya. Gitu ya. Nah, itu. Tadi pagi saya juga baru ikut kajian jadi peserta saya di kajiannya. Ya, ada hadis Nabi ya yang menyatakan cukup kira-kira bebasnya saya ini ada Ustaz Yusuf ya. Bebasnya hadis itu menceritakan atau menyampaikan pesan bahwa dunia itu cukup dinikmati seperlunya, secukupnya, gitu. Karena kita hanya singgah di dunia. Nah, kalau kita hanya menelan, benar nggak gitu Ustaz Yusuf? Ada. Kalau kita menelan begitu aja kan kayak saya nih yang semangat berusaha langsung, terus tong usahalah, gitu ya. Dunia mah cukup secukupnya aja. Nah itu mah nggak ini apa lebih baik juhud gitu ya. Tapi ada hadis lain yang juga bisa kita kombinasi gitu ya untuk melengkapi bahwa Muslim yang kuat itu lebih disukai. Dan kuat itu bukan hanya kuat fisik ya, kadang-kadang orang menerjemahkan hanya kuat fisik. Termasuk kuatul mal, kekuatan harta. Gitu. Dan harta itu sebaik-baiknya harta itu yang dikelola atau yang dipegang oleh seorang muslim. Jadi
kalau kita kombinasi kan jadi semangat. Oh benar. Apalagi kalau kita mikirnya jangan hanya keperluan bisnis itu untuk diri kita sendiri, tapi untuk keperluan membiayai umat gitu kan. Bikin pesantren emang cekap ku dongeng. Kan kudu ku icis sebenarnya. Mungkin juga duitnya nggak kecil itu kan, bisa ratusan juta bahkan mungkin bisa miliar itu bangunnya. Secara itu. Nah, itu bisa dilakukan kan dengan tanpa itu. Nah, jadi Kang Haris, kalau ketemu yang gitu ya harus dibangkitkan motivasinya. Apa motivasinya? Mungkin kepada kita semua sih sebetulnya yang hadir di sini. Apa motivasinya ikut kajian ini? Apa motivasinya kita pengen usaha? Apa motivasinya kita pengen berbisnis? Semakin besar tujuannya, semakin besar motivasinya. Semakin rendah tujuannya, semakin rendah motivasinya. Nggak ada tujuannya, nggak ada motivasinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus ngabusa ya. Boleh nanya ini Pak Panitia? Ya, Apa Indra? Waduh, Mas Indra apa kabar? Sehat Pak. Suaranya mah khas banget itu, pengantin baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Pak, anak SMA. Ah, Indra mana ini? Salah nih. Bukan Indra Kampung Impian. Iya Pak, Indra Kampung Impian. Cuma Mana saya masih di SMA. SMA apaan? Gini Pak, itu masalah tadi yang poin ketiga, ilmu yang ketiga tuh. Untuk investment. Sekarang kan kita ini mungkin bisa dibilang lagi booming-boomingnya nih investasi Pak ya. Banyak beberapa broker juga yang menawarkan untuk investasinya. Untuk mungkin ada beberapa pertanyaan ini. Untuk yang pertama, untuk cara mengistiqomahkan investasi, karena kan memang untuk investasi itu yang baiknya bisa dibilang yang jangka panjang. Itu yang pertama, cara mengistiqomahkan investasi tersebut. Untuk yang kedua, ini dari beberapa bidang produk investasi tersebut kan kadang kayak contoh aja sekarang ini Unilever itu bisa dibilang satu perusahaan yang memang bergerak dalam produser apa yang kita pakai. Mungkin dalam pikiran kita itu ini yang kayak punya potensi tinggi untuk menaikkan investasi kita. Dan ternyata pada faktanya di bursa saham sendiri ternyata Unilever itu downtrend masuknya. Nah itu yang kedua, jadi gimana cara kita tahu membaca portofolio sebuah perusahaan untuk meningkatkan investasi kita. Gitu aja sih Pak, sementara ini. Oke. Berat nih, saya lagi ngobrol sama trader bursa nih kayaknya. Jadi gini, kalau buat saya nih ya, investing itu ada setelah kita punya uang. Jadi kita harus saya menempatkan diri sebagai seorang investor, itu adalah saya menginvestasikan uang dari kelebihan uang yang saya terima. Ya, makanya tadi kuncinya yang pertama itu selling skill, yang kedua money managerial skill, dan yang ketiga baru investing skill. Jadi saya berinvestasi itu kalau saya punya uangnya saya pakai sebagian untuk biaya hidup, untuk zakat, untuk bayar hutang, untuk tabungan, untuk biaya hidup. Uang yang dari tabungan itu semakin besar diinvestasikan. Itu flow normalnya. Lain kalau ceritanya saya sebagai brokernya. Kalau broker kan saya menawarkan kepada orang untuk berinvestasi. Itu adalah money making skill-nya dia, gitu kan. Tuh. Jadi kalau dalam posisi saya sebagai seorang investor, saya sudah punya active income, saya sudah punya bisnis, saya sudah punya pekerjaan, saya sudah kelola uangnya dengan baik, masih ada sisa, ada savingnya investasi. Nah, di mana investasinya? Kalau saya membaginya investasinya dalam 3 kelompok. Investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, investasi jangka panjang. Saham bisa untuk jangka pendek? Bisa, terutama yang short trading. Walaupun secara syariah kurang direkomendasikan, kalau bahkan cenderung haram. Iya. Gitu ya. Jadi yang beli pagi, jual sore gitu ya, short trading itu nggak direkomendasikan. Jadi kalau saham itu cocoknya di jangka menengah ya, 1 tahun, 3 tahun.
5 tahun bahkan 10 tahun ya, kayak kalau kita beli saham pertama kali Tesla ketika launching, sekarang kita bisa dapat kalau nggak salah sampai 4.000 kalinya nilainya kalau kita tahan dari sejak pertama kali beli gitu. Jadi saham itu dia akan berfungsinya di jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kalau kita nggak punya pendapatan gitu ya, kayak jangka pendeknya kumaha gitu. Nah, ini yang harus kita pikirin. Makanya tadi saya balikin lagi ke filosofi awalnya, bahwa investment itu hadir setelah punya tabungan, dari pengelolaan keuangan keluarga kita, dari hasil menjual, dari hasil bekerja, baru diinvestasi. Mungkin kayak gitu ya. Ya, siap. Makasih Pak. Untuk yang kedua sendiri bagaimana Pak? Lupa yang ngebaca, kita coba berusaha ngebaca portofolio sebuah perusahaan. Oh iya, jadi kalau portofolio perusahaan itu kan ada dua, ada analisa fundamental, ada analisa teknikal. Analisa teknikalnya dilihat dari tren, dari pergerakan gitu ya. Analisa fundamentalnya dari laporan keuangan. Ya silahkan aja dianalisa. Terus terang kalau saya kurang paham, artinya karena saya memang nggak berkecimpung di situ gitu ya. Cuman tahu secara teorinya bahwa kalau misalnya mau dianalisa fundamental, dilihat laporan keuangannya seperti apa, salesnya seperti apa, cost-nya seperti apa, adumnya berapa, net profit-nya gitu ya, kira-kira proyeksi ke depannya industrinya seperti apa, apakah akan bertumbuh atau stuck gitu kan. Kalau bertumbuh harga saham bisa naik, kalau stuck harga saham cenderung stagnan, kalau turun harga saham cenderung turun. Ya, analisa teknikalnya kita bisa lihat dari grafik penjualan, ya 1 tahun belakangan, 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan seperti apa trennya, sehingga bisa diproyeksikan kira-kira tren ke depannya seperti apa. Yang saya tahu cuma sampai situ, jadi saya kurang paham detailnya sih. Satu lagi nih Pak, sedikit mungkin terakhir kali ini ya. MC udah bosan kali ini. Ya diborong katanya. Akibat COVID ini kan memang banyak beberapa inilah, kita udah tahu semuanya. Menurut analisa antum sendiri, Pak, kemungkinan potensi nanti yang bakal uptrend itu setelah COVID di sektor apa, Pak? Karena emang ini kan boleh jadi bisa jadi pegangan kita semua nih bagi para pemuda-pemudi nih. Gitu. Ya, jadi kalau menurut saya nih ya, pertama kita analisa kita sebagai makhluk hidup, ya, apa yang kita butuhkan. Ya, berarti misalnya, kira-kira kita butuh apa aja? Makan. Ya, basic need, sandang, pangan, papan. Kira-kira ke depan masih dibutuhkan nggak? Masih. Jadi menurut saya bahkan pangan, ya khususnya pangan, itu industri yang harusnya kita kuasai, ya, termasuk air. Ya, saya sedih kalau misalnya dengar sebenarnya kenapa Aqua bisa menguasai 200 mata air di Indonesia. Aduh, ngeri benar sebenarnya. Harusnya kita yang menguasai kan, bagi tanah dan air harusnya negara yang menguasai. Gitu. Jadi bisnis air ke depan kelihatannya akan mantap, karena kita hujan, kita kering, air berkurang, kemarau akan datang gitu ya. Nah, itu Majalengka kan banyak situ-situnya tuh, harusnya bisa dikelola dengan baik, dijaga situ-situnya, ya, dilestarikan, jangan sampai ada penggunaan hutang membuat itu mengering. Gitu. Nah, jadi air. Yang kedua tadi makanan. Jadi dianalisa gitu aja. Dianalisa kira-kira apa namanya, kita secara pribadi kebutuhannya apa aja. Nah, kalau jumlahnya besar, kebutuhannya besar, nah, pasti masih dibutuhkan. Industri-industri apa yang berkaitan dengan itu ya silahkan dianalisa. Siap. Ya cukup Pak MC. Terima kasih Kang Indra untuk pertanyaannya, dan juga Pak Firda yang sudah menjawab dengan sangat luar biasa. Di Bekasi sekarang, di Jakarta? Ayeuna bolak-balik Pak. Di Bekasi, kadang ke Jakarta. Gitu.
Soalnya yang ikut bantuin mertua juga sih. Oke, siap. Baik, rekan-rekan semuanya, pada hadirin sekalian, kita sudah memasuki acara yang acara pada siang sore hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Kang Indra sendiri. Kepadanya saya persilakan. Yuk teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan beberapa pencerahan, inovasi untuk mudah-mudahan ke depannya sama-sama kita pergunakan untuk kebaikan diri kita, terutama umumnya untuk kemaslahatan umat. Ya, kita bacakan suratul Fatihah. Semoga pada hari ini kita diberikan keberkahan, kebermanfaatan, kesehatan, keberpanjangan kita, serta kesuksesan kita di masa depan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashiful gham ya man li 'abdi yakfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim. Allahumma sabbitna bil yakin wal birri wat taqwa wa dzikrul maqami baina yadika warzuqna khusyu'a fi ma yardika anna wal muhasabati li nafsina wa isatina wa hadara minasy syubhat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih semuanya yang telah hadir dan mengikuti kegiatan seminar pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Coach Firda bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa dipraktikkan dalam kegiatan-kegiatan, terutama bagi yang ingin merintis bisnisnya. Untuk selanjutnya, saya memohon izin untuk Pak Firda dan rekan-rekan semua untuk berfoto bersama, bisa mengaktifkan kameranya ya. Kita akan melakukan dokumentasi. Oke, hitungan ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan untuk yang lain dinyalakan. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi untuk ininya 1, 2, 3. Ya. Insya Allah nanti dikirimkan untuk fotonya. Kang Yusuf kalau dari wajahnya udah kayak punya anak 3. Sepertinya seperti itu Pak ya. Beliau ini. Ya. Baik, semuanya rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara. Untuk diingatkan kembali lagi ya, barangkali yang tadi Pak Firda terkait dengan portofolio atau resume-nya bisa dikirimkan ke email. Oh iya betul, jangan lupa ya. Kirim ke email firda.dimas@gmail.com, hadiahnya buku. Ya, yang paling bagus resumenya. Mantap. Ya, silakan untuk yang door-prize-nya bisa rekan-rekan dikirimkan melalui email beliau. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Coach Firda yang telah memberikan seminar dan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas dan juga memberikan keberkahan kepada Coach Firda sendiri. Baiklah rekan-rekan semuanya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Sehat selalu. Pamit teman-teman. Ya rekan-rekan semua.